Ayo, tidur sama-sama tak? Mata Lita langsung membulat saat Haris menarik dirinya ke dalam pelukan. Apalagi pelukan itu sangat erat, dan posisi mereka sangat tidak baik dilihat oleh mata. Tidak usah dijelaskan bagaimana posisi mereka. Lita saja tidak berani melihat. Memalukan sekali. Mas Haris apa-apaan sih? Lita mencoba melepaskan diri dari pelukannya Haris, tapi lagi-lagi tenaganya kalah kuat. Mau bagaimanapun, Lita itu perempuan, dan Haris itu laki-laki. Jelas saja tenaganya kalah kalau dibandingkan dengan Haris. Kamu sudah membangunkan aku tak? Jadi kamu harus tanggung jawab. Enak saja, mau pergi gitu aja. Lita malah mengerutkan keningnya. Tanggung jawab apa sih? Memangnya Lita melakukan apa? Ada-ada saja nih. Haris semenjak ditinggal di hari pernikahan tingkahnya makin aneh. Tanggung jawab apa sih mas? Memangnya aku apakan kamu? Kamu gak hamil kan? Celek-celek kamu aja aku gak bisa. Dengan sekuat tenaga, Lita akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukannya Haris. Sembarangan kamu. Haris langsung menjentak dahinya Lita. Mana ada cowok hamil? Yang ada tuh cewek yang hamil. Seperti kamu gitu. Dan aku bisa bikin kamu hamil. Mendengar itu, Lita langsung bergidik ngeri. Ih, apa-apaan sih? Makin aneh aja nih orang. Kamu makin malam ngomongnya makin ngelantur ya mas. Makin aneh juga. Iya Nita, sepertinya aku butuh kehangatan dari kamu deh. Haris berucap dengan nada manja. Lagi-lagi, Lita bergidik ngeri. Dengan cepat, Lita langsung bangkit dari duduknya. Lita juga langsung berlari ke tempat tidur, agar Haris tidak semakin aneh-aneh. Siapa sangka, Haris malah mengikuti Lita ke tempat tidur. Lagi-lagi juga Lita mendengkus kesal, dan dengan sekuat tenaga, ia mengusir Haris agar tidak tidur dengannya. Pergi mas. Gak mau tak, badan aku pegal-pegal. Lagian aku gak bisa tidur di sofa. Tapi mas, Lita mengerucutkan bibirnya. Kalau kamu mau, kamu aja yang tidur di sofa. Kalau aku sih ogah. Menyebalkan. Masa harus Lita yang tidur di sofa? Kan gak enak banget. Menyedihkan sekali kan dirinya. Gak mau juga kan? Makanya kalau kamu aja gak mau tidur di sofa, jangan suruh orang tidur di sofa. Lagi-lagi, Lita mengerucutkan bibirnya. Dia harus memutar otak agar Haris tidak menyentuh dirinya. Lita masih belum siap. Oke, aku akan tidur di sini. Tapi Mas Haris juga jangan apa-apain aku. Setelah itu, Lita membuat pembatas antara dirinya dan juga Haris dengan sebuah guling yang ia taruh di tengah-tengah. Janji ya Mas? Gak janji tak? Kan kita tidur, mana tahu ngapain aja. Mas Haris. Wajah Lita memerah karena kesal. Nyebelin banget sih. Mata Lita bahkan sudah berkaca-kaca. Haris langsung mengusap wajahnya. Iya tak, aku gak akan macam-macam dan gak akan apa-apain kamu. Janji? Janji tak, aku capek mau tidur. Haris merebahkan tubuhnya dan Lita juga mengikutinya. Mereka akhirnya tidur satu ranjang dengan guling yang menjadi pembatas mereka berdua. Di sini Lita yang sedikit kesusahan tidur dan terus saja membolak-balikkan badannya di atas kasur seperti orang gelisah atau mungkin tengah ketakutan. Tidur tak?
Jangan buat aku terganggu sebelum aku tidur di kamu. Apaan ini? Awas saja kalau sampai itu terjadi. Tidur tak sebelum aku berubah pikiran. Lita pun tidak banyak bicara. Ngeri juga kalau apa yang dikatakan Haris itu jadi kenyataan. Bisa habis Lita oleh Haris. Mau tidak mau Lita memaksakan diri untuk tidur. Takut juga dia kalau apa yang dikatakan Haris itu benar. Lama-kelamaan, Lita juga larut dalam mimpi dan tertidur dengan nyenyak di sampingnya Haris. Bulan telah berganti dengan matahari dan telah memancarkan sinarnya. Perlahan Lita membuka matanya dan setelah itu langsung berteriak saat melihat posisi tidurnya dan juga Haris. Ah! Lita tentu saja kaget saat melihat semua ini. Bahkan lagi-lagi, matanya tidak sanggup untuk melihat semuanya. Sungguh memalukan. Lita tidur memeluk Haris. Laki-laki itu seperti menjadikan Lita sebagai gulingnya. Lantas, di mana guling yang menjadi penghalang mereka semalam? Kamu apa-apaan sih, Tak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Orang kesurupan aja sih. Kenapa kita bisa tidur dalam posisi seperti ini? Mas Haris gak apa-apain aku kan? Haris malah mengerutkan keningnya. Di sini Lita yang memeluk dirinya. Kenapa dirinya yang salah? Dasar perempuan yang menang sendiri. Kamu gak apa-apain aku kan, Mas? Lita kembali bertanya. Siapa tahu aja apa yang ia takutkan jadi kenyataan. Ya, walaupun Lita masih dengan pakaian lengkap, tapi kan bisa saja Haris sudah berbuat sesuatu. Kamu kenapa sih, Tak? Dari tadi malam itu terus yang dibahas. Oh, aku tahu nih. Atau jangan-jangan kamu memang mau aku apa-apain nih. Kamu menunggu belayan aku kan? Haris mulai mengerlingkan matanya, dan itu membuat Lita mendengkus kesal. Jangan ngaco deh, Mas. Siapa juga yang seperti itu? Kamu, Tak. Dari tadi malam itu terus yang dibahas. Seperti tidak ada hal yang lain aja. Kalau seperti ini, aku jadi yakin kamu mengharapkan belayan dari aku, Tak. Enggak, Mas Haris jangan sembarang. Lita semakin kesal dengan tuduhannya Haris. Ya habisnya kamu itu terus yang dibahas. Apalagi coba kalau bukan seperti itu. Ya siapa tahu aja kan Mas Haris lakuin sesuatu saat aku tidur. Kan harus jaga-jaga aja. Aku gak mungkin apa-apain kamu, Tak. Apalagi lagi tidur seperti itu. Gak akan pernah. Lebih baik secara langsung, lebih enak juga. Astaga, ingin sekali rasanya Lita memukul kepalanya Haris. Pikiran laki-laki itu aneh-aneh aja. Pagi-pagi seperti ini, sudah berdebat dengan Haris. Bikin naik darah aja. Dan bikin gerah juga. Apalagi Haris yang mulai aneh. Dan kelakuannya menjadi absurd seperti ini. Setelah itu, Lita langsung turun dari tempat tidur. Dia memilih pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lita tidak memperdulikan ucapannya Haris yang terus menggoda dirinya. Tidak berselang lama, akhirnya Lita keluar dari kamar mandi. Namun, tidak mendapati Haris di kamar ini. Entahlah kemana dia pergi. Mungkin saja dia menggunakan kamar mandi di kamar tamu, karena mungkin terlalu lama menunggu Lita selesai mandi. Lita pun sudah mengenakan pakaiannya, dan setelah itu langsung keluar dari kamar. Lita menuju meja makan, dan kebetulan Haris sudah ada di sana. Duh, pengantin baru,
Pagi-pagi sudah mandi. Bahagia deh Mama melihat kalian berdua. Semua orang di sini memandang Lita, termasuk Haris yang memandang Lita tanpa kedip. Diperhatikan seperti itu membuat Lita jadi salah tingkah. Padahal sebelumnya mereka memang sudah sangat dekat dan bahkan Lita memang tinggal di sini. Namun entahlah kenapa sekarang Lita jadi canggung. Mungkin ini karena status mereka yang sudah berubah. Ayo sarapan tak? Ajak Mama Diana. Lita mengangguk. Setelah itu dia ikut sarapan bersama. Maaf ya Ma, Lita tidak bantu buat sarapan. Iya, nggak apa-apa kok tak. Mama ngerti kalau kalian pengantin baru. Pagi-pagi seperti ini saja sudah mandi dan keramas lagi. Lita membulatkan matanya saat sang mama bicara seperti itu. Lita memang keramas, tapi mereka tidak melakukan itu semua. Kalau seperti ini, Mama jadi tidak sabar ingin punya cucu. Ya kan, Pak? Mama Diana melirik ke arah Papa Adam. Iya, Ma. Apalagi usia Haris sudah matang. Sangat-sangat cocok kalau memiliki anak. Duh, apa sih ini? Anak apaan? Mereka saja tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mau punya anak? Tenang aja, Pak. Ma, Haris dan Lita akan membuatkan cucu yang banyak. Kalau perlu saya terusin. Hah? Saya terusin? Yang benar saja. Memangnya kita kucing bisa melahirkan sebanyak itu? Wah, dia pikir tidak sakit. Bersambung.